Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari wabah corona ini, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kembali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, karena Allah telah melimpahkan keberkahan dan Allah telah memberikan fasilitas kehidupan bagi kita. Tentunya hingga detik ini jantung kita masih berdetak, nafas masih kita hela, mata masih bisa memandang, dan itu adalah merupakan rahmat yang paling mahal di dunia ini. Dan tentunya tidak bisa diukur dengan materi. Berapapun materi dan uang, harta yang kita punya, tidak akan pernah berbanding lurus dengan rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka tiada kata yang lebih tepat, yang lebih pantas kita ucapkan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang berbahagia, selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini khususnya Indonesia dan secara umum dunia tentunya tengah melalui hari-hari yang berat. Bahwa seperti yang kita ketahui, kita tidak pernah memikirkan sebelumnya hal ini akan terjadi. Namun ketika Allah berkehendak, dimanapun itu, sejauh apapun akan menjadi dekat, yaitu adalah terjadinya pandemik corona di negeri kita. Hal ini sangat mengkhawatirkan, bahkan membuat jiwa kita merasa terancam. Bahkan masyarakat secara umum menganggap ini sebagai sebuah hal yang paling susah, hari-hari yang berat bagi mereka. Bahkan mereka lebih khawatir dan lebih takut kepada Tuhan atau kepada Allah dibanding mereka takut kepada corona. Maka hal ini adalah merupakan hal yang harus kita, maka hal ini adalah merupakan sesuatu hal yang wajar, karena Allah menciptakan rasa takut itu sebagai jembatan untuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setiap bencana menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semua sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagiku. Surah Al-Hadid ayat 22. Dan pada ayat lain Allah pun juga berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan percepatan walau sesaat. Di dalam hal ini Rasul pun bersabda di
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, segala sesuatu yang menimpa orang muslim dari rasa sakit, capek, sedih dan khawatir sampai rasa sakit gara-gara tertusuk duri, melainkan itu akan menjadi pelebur dosa-dosanya. Hadirin yang berbahagia, hari ini sama-sama kita ketahui dunia digoncang dengan corona, sehingga hari ini satupun negara belum berani mengklaim mereka sudah menemukan vaksin untuk mengantisipasinya. Namun hal ini akan menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama, khususnya negara kita Indonesia. Hingga detik ini hampir korban mencapai level 6.000 kasus yang positif. Dan alhamdulillah di samping yang positif tersebut masih ada yang sempat sembuh, dan yang kesembuhan itu jumlahnya pun belum mencapai level 10% dari yang positif. Hal ini membuat kita tambah khawatir kalau wabah ini tidak berhenti, padahal puasa atau bulan Ramadan akan menjumpai kita, atau mungkin kita akan menghampiri Ramadan pada tahun 2020 ini. Saudaraku, hadirin wal hadirat yang berbahagia, kembali kita, kalau kita melihat, kalau kita memandang, kalau kita bertanya, siapa itu corona? Jelas, jawabannya adalah corona itu adalah ciptaan Allah. Sama dengan kita, corona ciptaan Allah, dan Allah pun menciptakan kita manusia. Harusnya kita tidak takut kepada corona, yang lebih takut adalah kita harus takut kepada Allah. Namun hari ini kata Rasulullah, umatku, dia percaya akan kematian, tetapi mereka ragu atas kematian tersebut. Maka hal ini akan membuat kita lemah, akan membuat kita hancur, bahkan akan membuat kita tidak berdaya. Maka dalam kesempatan ini, hal ini harus kita sikapi dengan baik, dan kita sikapi dengan hal yang positif. Kembali lagi, bahwasanya apapun yang terjadi di muka bumi ini, seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22 tadi, sebenarnya sudah tertulis sebelum kami mewujudkannya. Allah sudah menulis siapa yang dikehendaki Allah, siapa yang akan menjadi korban dari virus corona ini. Maka dalam hal ini, maka ketakutan bukan hal yang harus kita cemaskan. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kembali kita flashback ke belakang. Kalau kita mengkaji sejarah lahirnya corona ini, diawali dari negeri Tiongkok atau Wuhan. Hal ini pun diawali oleh ketamakan manusia, manusia yang zalim, manusia yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau manusia itu merasa hebat, jikalau manusia itu merasa kuat dan sombong, maka mudah bagi Allah untuk menghancurkannya. Makanya di waktu peresmian hari jadi negara Tiongkok, Xi Jinping selaku Perdana Menteri Tiongkok berkata, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghancurkan negeri kita atau negara kita. Namun berselang minggu saja, Allah kirim makhluk Allah yang super kecil, tetapi bisa menggoncang Tiongkok, bahkan memporak-porandakan dunia tentunya hari ini. Sudah melebihi 200 negara yang terjangkit oleh efek dari corona ini. Namun hal ini adalah merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan Allah kepada umat manusia. Maka ketika manusia itu merasa sombong dan hebat, maka Allah akan hancurkan dia dengan sekejap saja. Allah telah menghancurkan orang-orang yang merasa hebat, seperti Fir'aun. Allah telah menenggelamkannya di dalam laut merah. Dan seperti yang namanya Namrud, Allah pun telah membunuhnya. Bahkan Allah telah mengazabnya
Bahkan Allah telah menghancurkannya dengan seekor nyamuk. Dan nyamuk itu memasuki rongga hidung. Akhirnya Raja Namrud pun dihancurkan dan ditaklukkan oleh seekor nyamuk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari wabah corona ini, atau di zaman Rasulullah itu dikenal dengan ta'un, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah agar kita selamat dari gangguan atau dari pengaruh wabah dan ta'un ini, khususnya COVID-19. Maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah hindari memakan makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengatakan mana makanan yang dihalalkan dan mana makanan yang sudah diharamkan. Dan tentunya ketika kita kembali ke belakang, apa yang terjadi di Wuhan? Mereka memakan seluruh hewan-hewan yang dilarang di dalam agama. Salah satu contohnya adalah babi. Kenapa Allah melarang kita memakan babi? Karena lebih banyak efek negatif dibanding positifnya. Ketika babi kita makan, ternyata berdasarkan riset dan survei di negara maju, khususnya Amerika dan Eropa, rupanya ternyata DNA babi tersebut hampir sama dengan DNA manusia. Berarti memakan daging babi sama pada hakikatnya memakan manusia. Maka Allah sebenarnya sayang sama kita. Allah larang kita makan babi, Allah sayang sama kita. Termasuk memakan kata. Kata itu jangankan memakannya, membunuhnya pun kita dilarang. Rasul mengatakan, dia adalah hewan yang selalu bertasbih kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Mereka pun memakan kata atas kezaliman dan ketamakan selera mereka. Dan ternyata di dalam ilmu kesehatan, di dalam perut kata tersebut atau di dalam sistem pencernaan kata terdapat seekor cacing yang bernama cacing nematode. Cacing nematode ini ketika memasuki tubuh manusia, maka itu bisa menghancurkan sirkulasi, sistem pernafasan, dan sistem pencernaan di dalam badan manusia itu sendiri. Maka tentunya hal ini dilarang oleh agama. Maka sesekali janganlah kita memakan makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hal ini bukti kecintaan Allah kepada kita. Namun seringkali kita lebih didominasi oleh ketamakan dan kezaliman yang menghancurkan kesombongan-kesombongan yang terlahir dari sifat-sifat yang tidak bisa kita kendalikan. Saudaraku yang berbahagia, Allah pun berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Allah halalkan segala yang baik dan Allah haramkan segala yang buruk. Maka makanlah yang dihalalkan dan tinggalkanlah segala makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal yang kedua yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari yang namanya virus atau wabah yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita harus menjaga kebersihan. An-nazafatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu adalah sebahagian dari iman, separuh dari keimanan. Orang beriman hidupnya pasti bersih. Bersih dalam artian kita harus bersih pakaian, bersih tempat tinggal, dan tentunya adalah membersihkan makanan. Karena makanan yang kita makan itu sebelum kita bersihkan, maka itu bisa menjadikan atau berefek negatif bagi kita. Maka dalam agama kita, jangankan makanan haram yang dimakan, makanan halal pun ketika berlebihan, maka itu akan jatuh kepada makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah untuk menjaga kebersihan ini. 1400 tahun lalu Allah sudah mengutus Nabi Muhammad untuk mengajarkan terapi ini. Apa itu terapinya? Terapinya adalah lakukan wudu. Karena wudu itu bisa membersihkan fisik, bisa menghancurkan kuman-kuman yang ada di dalam diri kita. Ketika ibadah berkumur,
ketika air kita masukkan ke dalam mulut kita, ketika air kita masukkan ke dalam hidung kita, kita keluarkan, cuci muka kita, kita cuci telinga kita, rambut kita bersihkan, kaki kita bersihkan, semua itu bernilai kebersihan. Maka berwuduklah kamu dengan air yang mengalir. Tentunya hal ini sudah diinstruksikan oleh para dokter yang ada di dunia, bahkan di negara kita ini. Bersucilah, berwuduklah, sering-seringlah berwuduk, karena berwuduk itu bisa menghancurkan bakteri dan kuman. Dan sering-seringlah kita mencuci tangan, karena mencuci tangan itu bisa mematikan kuman. Dan analisa dokter sudah mengatakan virus corona ini akan bisa bertahan lebih kurang sampai 3 dan 5 jam di tangan. Dan sebenarnya virus ini sangat lemah. Dan cara untuk menghancurkannya salah satunya adalah untuk mencuci tangan. Insya Allah ketika kita mencuci tangan, maka virus tadi bisa penularannya terhenti. Maka kita harus lakukan hal ini. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, virus akan hilang saat kita rajin melakukan rutinitas membersihkan diri. Dan virus tidak akan menyentuh kita jika tanpa izin Allah. Apa yang kita khawatirkan wahai saudaraku? Ketakutan akan penyakit dan taun. Sebenarnya siapa yang kena virus itu sebenarnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis. Untuk apa kita takut? Tetapi jangan terlalu nekat. Karena hari ini siapa yang nekat itu berarti bunuh diri. Kenapa? Karena virus corona ini seperti api di dalam sekam. Dia tidak kelihatan, tetapi berpengaruh seolah-olah dia tidak ada. Tetapi ada. Yang harus kita lakukan, kita harus hati-hati. Rasul pun berkata, ketika kamu menemui salah seorang mendapat penyakit kusta, mendapat penyakit yang berbahaya, yang menular, enyahlah engkau, larilah engkau seperti engkau melihat seekor singa. Ketika kita memasuki kandang singa dan harimau, maka harimau tidak akan bertanya siapa kita, apa pangkat kita. Ketika harimau sudah 3 hari tidak dikasih makan oleh penjaga kandang dan segala macam, maka kita akan menjadi korbannya. Ketika kita tidak peduli dengan corona ini, maka percayalah, tanpa kita menyadari, sebenarnya kita adalah orang yang barangkali dikehendaki oleh Allah, mungkin sebagai orang yang terdeteksi OPD atau OTG atau PDP, dan bisa jadi kita sebagai orang yang positif corona tersebut. Maka kita harus menjaga diri kita, hidup bersih, selalu menjaga kebersihan. Saudaraku yang berbahagia, percaya dan yakinlah bahwasanya corona tidak akan menyentuh kita kalau bukan Allah yang menghendakinya. Dan kita pun mengetahui tanpa corona pun kematian tetap. Dan kita mengetahui tanpa corona pun kematian tetap terjadi. Maka yang kita khawatirkan bukan takut karena corona, tetapi takut penyebarannya. Karena sifat corona ini di dalam 2 minggu bisa membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia, yang ketiga adalah ketika kita selamat dari taun atau wabah, yang harus kita lakukan adalah dengarkan wasiat dokter, dengarkan tuntunan para ahli, apa yang dikatakan oleh pemerintah, social distancing, physical distancing, PSBB, itu harus kita lakukan. Karena hingga detik ini, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, tak satupun negara yang mampu menemukan vaksin dari corona ini. Maka salah satu cara yang paling efektif dan ekonomis adalah menjaga jarak. Kapan perlu tidak usah bersalaman. Karena melalui salaman itu, kuman itu bisa bertahan beberapa jam. Ketika saudara kita terinfeksi OTG, orang tanpa gejala, dia merasa dia tidak sakit. Ketika dia berhubungan dengan kita atau sempat bersalaman dengan kita, otomatis kuman tadi akan pindah ke tangan kita. Dan tanpa kita menyadari,
kita mengusapkan tangan ke mata atau ke hidung atau kepada sekitar area wajah, maka virus itu akan memasuki tubuh kita. Maka dokter menyatakan ketika tubuh kita diserang oleh virus tersebut, jikalau antibodi kita tidak kuat, maka kita akan mudah terserang oleh penyakit. Namun ketika antibodi kita kuat, maka insya Allah virus tadi akan pergi dan itu akan ditolak oleh tubuh. Salah satu penolakan tubuh bisa terlihat melalui bersin. Di saat bersin itu sebenarnya tubuh tengah mempersiapkan atau mengusir bakteri atau kuman yang memasukinya. Ketika virus tersebut menembus hidung, maka kita akan bersin, dan ketika pun masuk kepada rongga leher kita atau kerongkongan kita, maka kita akan batuk. Maka dari itu gunanya kita mengatur social distancing, memakai masker supaya droplet tidak menyebar kepada saudara-saudara kita yang sehat. Karena orang OTG tersebut awalnya tidak terdeteksi, sebenarnya dia sudah positif. Saudaraku yang berbahagia, dan ketika virus itu menembus paru-paru kita, maka di sanalah antibodi kita akan keluar, itu lebih kurang 14 hari. Maka kita wajib diisolasi selama 14 hari, tidak boleh keluar rumah dan berhubungan dengan siapapun. Ini yang harus kita lakukan. Saudaraku yang berbahagia, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi laju atau pergerakan dari corona ini. Yang harus kita lakukan yang keempat adalah perbanyak sedekah, karena sedekah bisa menunda musibah, karena sedekah bisa menunda kematian, karena sedekah bisa memberikan proteksi bagi jiwa dan diri kita. Tentunya yang kelima adalah kembali kepada Allah, beristighfar. Mungkin hari ini adalah hari yang terakhir bagi kita untuk bernafas di muka bumi ini. Ketika beristighfar kepada Allah, moga-moga ketika corona menghadang atau menghadiri jiwa dan diri kita, kita berharap kepada Allah, kita bisa mempersiapkan bekal untuk menempuhnya. Terakhir yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka insya Allah doa itu la yaruddu qaddara ila du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir, tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah ila du'a, kecuali berdoa. Ketika hal ini kita lakukan, yang pertama, hindari makanan yang haramkan oleh Allah. Yang kedua, patuhi ahli, dengarkan dokter, ikuti instruksi pemerintah. Yang ketiga, harus kita lakukan ini. Terus yang keempat, amalkan sedekah, kembali kepada Allah. Yang terakhir, berdoa. Habis itu barulah kita bertawakal kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah, dan jangan cemas dan jangan takut. Siapa yang meninggal karena wabah corona, maka Rasul pun telah menjamin dia akan mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Semoga video kali ini bermanfaat, dan semoga kita bisa berjumpa pada video berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.